Salam sinema sahabat sinemalogi, apa kabar? Kali ini saya akan ngasih video reaksi dari film Justice League karya Zack Snyder. Film ini ada karena permintaan dari para penggemar komik DC dan juga para moviegoers yang lain, di mana mereka menganggap bahwa versi Joss Whedon gagal dan harus ada versi aslinya, versi sebelumnya gitu kan, dimana dulu kalau nggak salah ceritanya kan sebelumnya kan Zack Snyder yang akan mendirect Justice League, namun karena suatu hal sehingga digantikan oleh Joss Whedon. Banyak sekali plot hole yang menganga, bukan lubang lagi tapi menganga, dan ini jadi kayak pertanyaan sebenarnya versi Zack Snyder sendiri tuh kayak gimana, kok bisa sih yang versi Joss Whedon kayak gini gitu. Berarti kan ada sesuatu nih, harusnya Zack Snyder nih yang bikin nih, jadi nggak kayak gitu. Akhirnya makanya tuntutan itu akhirnya menjadi kenyataan, di mana Warner Bros akhirnya memberi rilisan baru bahwa akan ada dibikin Justice League versi Snyder's Cut itu. Untuk ceritanya sendiri masih sama dengan versi Joss Whedon, yaitu peristiwa setelah kematian Superman, di mana bumi sedang tidak baik-baik saja karena ternyata ada ancaman dari luar di mana akan menguasai bumi gitu. Dan dari situ Batman berupaya untuk mengumpulkan kembali superhero yang diharapkan bisa menggagalkan rencana dari villain tersebut. Justice League kali ini benar-benar panjang, namun beruntungnya detailnya itu jelas sehingga nggak menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan skeptis gitu kan. Ini benar-benar berbeda dengan versi Joss Whedon. Semestanya pun juga ternyata ya memang ada perbedaannya dengan versi Joss Whedon gitu. Zack Snyder memberi nuansa yang memang ciri khas dia dalam film Justice League ini gitu. Ditambah lagi ternyata dari 4 jam itu ternyata banyak sekali backstory yang nggak ada di film versi Joss Whedon. Jadi kita seakan-akan dikasih jawaban gitu loh, ternyata kemarin tuh yang nggak ada, oh ini. Jadi ada jawaban dari film yang terdahulu, versi Joss Whedon yang dulu. Kita akan melihat kedetailan dari cerita, sepanjang alur cerita kita melihat bahwa oh ternyata semuanya menjawab gitu loh. Jadi nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang nggak ada jawabannya gitu, sehingga enak aja kita ngikutin 4 jam itu tanpa harus berhenti. Jadi nonstop kita tonton sampai akhir. Lumayan juga sih 4 jam. Dan di versi Zack Snyder sendiri porsi cyborg ini lumayan banyak, karena memang dia ternyata untuk versi Zack Snyder dia diangkat habis-habisan, jadi masuk dalam tokoh sentral di mana ada keterkaitan antara Mother Box dengan perihal bagaimana dia ada kayak gitu. Jadi semuanya bermuara pada karena di film ini semuanya bermuara pada Mother Box, dan di situ ada keterkaitan antara Mother Box dengan cyborg ini. Bahkan untuk backstory yang lain, semisal kayak kehidupan di Atlantis, di suku Amazonnya Wonder Woman, itu juga punya porsi masing-masing gitu. Jadi nggak timpang, dan memang untuk kebutuhan juga ternyata dari 4 jam itu memang ada gunanya gitu. Ada penjelasan kenapa, ada penjelasan sebab akibatnya gitu. Jadi nggak berlebihan dan cukup porsinya kayak gitu. Pokoknya yang jelas ini adalah perbedaannya cukup mencolok banget, dan kalau kalian yang versi Joss Whedon udah nonton dan sekarang nonton lagi yang versi Zack Snyder, ini tuh kayak kalian tuh merasa deja vu sebenarnya. Kayaknya pernah nonton ini deh gitu. Ya sebenarnya memang pernah nonton gitu kan, tapi ini lebih komplit, lebih panjang, dan lebih lama gitu kan. Tapi ya ini nggak rugi, kita nonton versi 4 jam ini nggak rugi, karena memang semuanya dijabarkan dengan indah versinya Zack Snyder gitu. Walaupun juga ada bahasa-bahasa Zack Snyder yang sering dia pakai dan agak-agak nggak nangkep juga sih sayanya ya. Cuma di sini ya masih nggak ngurangin nilai dari cerita itu sendiri sih.
karena ada dasar-dasar dari film yang memang udah kita bisa tangkap, dan untuk jalan ceritanya juga nggak terlalu membingungkan. Untuk scoring aman sih ya, saya masih excited dengan beberapa anthem dari Wonder Woman dan juga anthem dari superhero yang lain, dan itu masih dipakai gitu, jadi kayak masih merindingnya dapat gitu. Jadi film ini cukup mengobati luka lama kita yang terdahulu, yang karena terzolimi dengan sajian Justice League yang ala Joss Whedon ini. Tapi mohon maaf, Joss Whedonnya ini bukan menghakimi dirimu, tapi lebih karena kenapa versi 2017 sebegitunya gitu loh, ketika diperbandingkan dengan versi Zack Snyder ini beda jauh. Oke, sampai di sini dulu video reaksi dari film Justice League versi Zack Snyder. Jangan lupa subscribe, follow Instagram dan Twitter Sinemalogi, like, comment, and share, dan juga aktifkan tombol lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan informasi terbaru dari Sinemalogi. Salam sinema dan bye-bye.